Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kita lanjutkan cerita yang nomor 9. Diceritakan dari kisah tentang Harun ar-Rasyid. Dulu pernah Raja Harun ar-Rasyid ini memerintahkan kepada beberapa pengikutnya untuk menangkap penyamun. Akhirnya pengikut Harun ar-Rasyid ini berhasil menangkap 10 penyamun dan kemudian dilaporkan kepada Harun ar-Rasyid untuk apa 10 penyamun itu, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya itu, penggawanya Harun ar-Rasyid. Akhirnya Harun ar-Rasyid Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada pengikutnya untuk memasukkan ke penjara 10 penyamun itu. Tetapi ketika di dalam perjalanan 10 penyamun itu, ketika dalam perjalanan ada satu penyamun yang kemudian melarikan diri. Jadi tinggal 9 penyamun. Yang satu penyamun yang melarikan diri ini kemudian dikejar-kejar oleh prajuritnya Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi dengan susah payah, kerja kerasnya itu hasilnya adalah nihil. Tidak dapat menangkap kembali. Akhirnya para pengikut Harun ar-Rasyid ini kemudian berunding, bagaimana ini? Kita sudah melaporkan kepada Raja Harun ar-Rasyid bahwasanya ada 10 orang yang kita tangkap, tapi ternyata kita hanya menyetorkan 9. Jangan-jangan nanti Harun ar-Rasyid ini, Raja Harun ar-Rasyid menyangka bahwasanya kita ini telah mengambil suap dari satu penyamun yang melarikan diri ini. Akhirnya kemudian kita yang justru ditahan nantinya. Akhirnya berunding, dan ternyata hasilnya adalah bagaimana kalau kita menangkap seseorang saja sebagai pengganti daripada penyamun yang melarikan diri itu. Tidak lama kemudian ada orang yang hendak pergi haji melintas di situ. Kemudian orang itu ditangkap dan dijadikan sebagai pengganti penyamun yang melarikan diri. Akhirnya dilaporkan kepada raja bahwasanya 10 penyamun sudah ada di istana. Akhirnya Harun ar-Rasyid ini memerintahkan kepada penggawa kerajaan itu, untuk memasukkan 10 penyamun itu ke penjara. Sudah lama kemudian di penjara itu sudah berjalan sangat lama sekali. Jadi 9 orang penyamun dan 1 orang yang dianggap penyamun, yaitu orang yang pergi haji. Dalam waktu yang sudah begitu lama, dilihat perilaku penyamun-penyamun itu sudah meyakinkan, mungkin sudah dianggap sudah baik. Akhirnya penjaga penjara itu mengatakan, apakah kamu memiliki teman atau kerabat yang dapat menolongmu untuk keluar dari penjara dengan jaminan 10 dinar, dengan jaminan 10 dirham, 10.000 dirham, dengan jaminan 10.000 dirham. Iya, kalau begitu silakan kamu semuanya ini menulis surat. Ini kertasnya, menulis surat, nanti saya antar alamatnya di mana. Nah, 9 orang yang asli penyamun itu kemudian membuat surat yang ditujukan kepada keluarganya, ada yang ditujukan kepada kerabatnya.
agar mengeluarkan, menolongnya dari penjara. Nah, dan semuanya lolos dengan uang jaminan 10.000 dirham. Masih tertinggal satu orang di penjara itu, yaitu orang yang dianggap penyamun, karena itu adalah orang pergi haji yang ditangkap tanpa bersalah. Kemudian sang penjaga penjara ini mendekatinya. Apakah kamu tidak memiliki saudara atau teman yang dapat menebusmu, menolongmu untuk keluar dari penjara? Orang ini menjawab, saya tidak punya saudara ataupun kerabat. Tapi saya tetap ingin menulis surat. Saya mau surat ini saya tujukan kepada raja, pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Boleh engkau ambilkan aku kertas dan pena untuk menulis surat? Oh iya. Akhirnya orang yang di dalam penjara ini, yang satu orang ini menulis surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam amma ba'du. Nah, begitu. Kemudian isi surat itu menyatakan dari beberapa makhluk, ada 9 makhluk yang minta tolong kepada kerabatnya agar dia dibebaskan dari penjara. Ini isi suratnya. Dia menolong setiap orangnya 10.000 dirham dan dia bebas dari penjara. Sedangkan aku, wahai Tuhanku, tidak ada yang dapat menolongku kecuali Engkau. Kemudian surat itu kemudian dilipat dan diberikan kepada penjaga penjara itu agar menyampaikannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah dibaca oleh penjaga penjara, kemudian karena memang di dalam surat itu ada kata-kata ya terusannya, yaitu tidak ada yang menolongku padahal saya tidak melakukan kesalahan. 9 orang melakukan sebagai penyamun kelas kesalahan ditebus 10.000 dirham. Padahal saya, wahai Tuhanku, aku wahai Tuhanku, kami tidak ada yang menolong padahal kami tidak melakukan kesalahan. Isi suratnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya ketika dibaca oleh penjaga penjara, wah ini kalau diberikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, nanti bisa saya yang kemudian kena marah ini. Itu di dalam hatinya penjaga penjara itu. Akhirnya penjaga penjara ini berkata kepada orang yang di penjara ini, maaf, saya tidak bisa menyampaikan surat ini kepada raja karena isinya seperti ini. Kalau boleh minta saran, kemudian surat ini saya letakkan di mana, saya berikan kepada siapa. Akhirnya orang yang masih berada di penjara ini mengatakan, sudah kalau begitu letakkan saja di loteng paling atas, di atas penjara ini. Akhirnya penjaga penjara ini meletakkan surat itu di atas loteng, di atas loteng paling atas. Tak terduga surat itu sampai kemudian terbang ke langit, dan terbangnya sangat cepat sekali, secepat anak panah yang keluar dari busurnya, melejit ke langit. Pada malam harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid ini bermimpi bahwasanya ada beberapa malaikat itu turun dari langit menangkap Harun ar-Rasyid. Ini bermimpi Harun ar-Rasyid. Kemudian dibawa ke langit, diadili di atas langit, di atas awan-awan. Malaikat itu mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, ada 9 orang penyamun yang kemudian lepas karena ditebus oleh saudaranya, ada yang ditebus oleh keluarganya dengan 10.000 dirham. Dan masih tertinggal satu orang di penjara. Dia minta tolong kepada Sang Pencipta alam, bahwasanya dia tidak memiliki kesalahan.
Kalau kamu tidak mau melepaskannya, maka kebinasaan telah menantimu. Kemudian setelah itu Harun ar-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan sangat gemetar. Kemudian pagi harinya, keesokan harinya, Harun ar-Rasyid ini memanggil penjaga penjara. Masihkah ada orang yang di dalam penjara? Penjaga penjara itu mengatakan masih. Berapa orang? 1 orang. Siapa dia? Ketika ditanya seperti itu, penjaga penjara mulai kemudian, cara bahasa Jawanya, kelincutan. Akhirnya, enggak, siapa dia? Ceritakan sebenarnya. Akhirnya penjaga penjara ini menceritakan keadaan sebenarnya, bahwasanya dia bukanlah seorang penyamun, tapi dia adalah orang yang berangkat haji. Dia ditangkap gara-gara untuk menggantikan, sebagai pengganti penyamun yang telah melarikan diri. Panggil dia kemari, kata Harun ar-Rasyid. Akhirnya dibawalah seorang yang berada di penjara ini, kemudian dibawa menghadap Harun ar-Rasyid. Apa kata Harun ar-Rasyid? Tolong antarkan dia untuk mandi, berilah dia baju yang baik-baik, berilah dia pakaian yang baik-baik dan perhiasan, 70 perhiasan yang baik-baik, dan berilah dia 70 kendaraan. Entah yang dimaksud 70 kendaraan itu apakah 70 onta atau apa, yang jelas di dalam cerita itu adalah 70 kendaraan dan 70 perhiasan istana, perhiasan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Akhirnya orang ini kemudian mandi, dan sesuai perintah dari khalifah diberikanlah itu. Setelah itu kemudian penjaga penjara ini disuruh mengumumkan dengan membawa orang ini di semua masyarakatnya. Jadi masyarakat disuruh ngumpul, kemudian diberilah pengumuman, wahai rakyatku semuanya, kalau ada seorang penyamun yang kemudian dia hendak bebas dari penjara, maka dia harus menebus dirinya adalah 10.000 dirham, maka dia selamat dan bebas dari penjara. Tapi jika dia minta tolong kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, maka inilah balasan dari Harun ar-Rasyid. Dia dapat kendaraan, 70 kendaraan dan 70 perhiasan yang mahal-mahal, dan juga 70 pakaian yang indah-indah. Nah, inilah sekilas cerita tentang seorang yang berangkat haji yang kemudian ditangkap untuk menggantikan seorang penyamun yang melarikan diri. Pelajaran ini adalah sebagai pelajaran kita bahwasanya uzlah atau mengungsi, mengungsi kepada Allah, mengungsi kepada Allah, inilah yang dibalas oleh Allah. Barang siapa yang minta tolong kepada Allah, maka pertolongan Allah ini adalah sangat dekat. Inna nasrallahil qarib. Jadi ada inna nasrallahil qarib, pertolongan Allah ini sangatlah dekat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ahrimna ladzatal ma'siyatik warzuqna ladzatal ibadatik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya azim, antal azim, qad hammana hammun azim, wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya